Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila dengan NIM 24002021 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai isi artikel saya yang berjudul Memudarnya Tradisi Membaca, Mendalam di Suatu Era Konsumsi Konten Instan, serta dampaknya suatu terhadap kualitas pembelajaran. Nah, yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu latar belakangnya. Perubahan besar dalam suatu ekosistem informasi digital telah menciptakan suatu cara baru bagi peserta didik dalam memperoleh serta memproses pengetahuan. Arus konten yang terus mengalir mulai dari video singkat, potongan informasi hingga ringkasan visual, membentuk kebiasaan baru yang berbeda jauh dari tradisi membaca konvensional. Di berbagai platform digital, informasi dikemas sedemikian rupa agar dapat dikonsumsi dalam waktu yang singkat. Nah, sehingga melatih pengguna untuk terbiasa pada kecepatan, bukan pada mendalam. Nah, kondisi ini menuntut perhatian lebih dari dunia pendidikan agar pola belajar peserta didik tidak semata-mata ditentukan oleh kecepatan arus informasi, tetapi juga memperhatikan suatu nilai-nilai pemahaman yang mendalam sebagai bagian utama dari proses pembelajaran. Adapun pertanyaan mendasar dari artikel saya yaitu, yang pertama, bagaimana suatu teknologi digital seperti media sosial maupun video pendek menyebabkan pergeseran pada konsumsi informasi dari membaca mendalam menjadi instan pada peserta didik. Yang kedua, bagaimana menurunnya membaca mendalam mempengaruhi pemahaman konseptual serta berpikir kritis peserta didik. Yang ketiga, apa dampak menurunnya intensitas membaca mendalam dalam kemampuan pemahaman konseptual serta berpikir kritis peserta didik. Nah, yang keempat, bagaimana pola konsumsi konten instan mempengaruhi dinamika pembelajaran di kelas, respon peserta didik terhadap materi mendalam, serta adaptasi guru. Serta yang terakhir, bagaimana implementasi jangka panjang melemahnya tradisi membaca mendalam terhadap kualitas pembelajaran, keterampilan produktif, serta ketahanan intelektual peserta didik. Nah, yang materi pertama, saya akan membahas mengenai pergeseran pola konsumsi pada informasi pada peserta didik. Nah, perubahan pola konsumsi informasi pada peserta didik semakin terlihat seiring berkembangnya teknologi digital yang menyediakan informasi dalam berbentuk serba cepat, ringkas, serta mudah dikonsumsi. Nah, platform digital seperti media sosial, video pendek, serta aplikasi yang berbasis visual menghadirkan konten yang dapat diakses dalam hitungan detik, sehingga membuat peserta didik lebih terbiasa menerima informasi tanpa perlu melewatkan suatu proses membaca yang panjang. Kebiasaan ini dapat menciptakan kesan bahwa pengetahuan dapat diperoleh secara instan, tanpa harus melibatkan suatu proses kognitif mendalam seperti memahami struktur teks, mengurai argumen, atau melakukan suatu refleksi. Dalam jangka panjang, pola ini menggeserkan cara peserta didik membangun pemahaman karena mereka lebih sering mengandalkan kecepatan akses daripada ketelitian dalam membaca. Nah, di balik perubahan tersebut, terdapat dinamika algoritma digital secara aktif, memilih konten-konten yang dianggap menarik berdasarkan suatu interaksi pengguna. Konten yang disajikan cenderung bersifat singkat, padat, serta didesain untuk mempertahankan suatu perhatian dalam waktu yang minimal. Situasi ini dapat membuat suatu peserta didik semakin jarang terpapar pada konten yang menuntut perhatian penuh seperti artikel ilmiah, buku teks, dan bacaan analitis. Ketika interaksi sehari-hari lebih banyak diisi oleh konten, lebih cepat serta ringan, kemampuan untuk membaca secara mendalam perlahan melemah atau mulai menghilang. Bukan karena peserta didik tidak mampu, tetapi karena otak mereka lebih terbiasa dipacu oleh suatu ritme informasi yang secara cepat serta terfragmentasi. Selanjutnya, pergeseran pola konsumsi informasi juga berdampak pada suatu kualitas pemahamannya, termasuk pemahaman peserta didik dalam
materi pembelajaran. Ketika pola pembelajaran didominasikan oleh informasi singkat, peserta didik hilang kesempatan untuk membangun suatu pemahaman yang utuh serta mendalam. Nah, informasi yang diterima secara cepat ini tidak memberikan suatu ruang cukup bagi suatu proses internalisasi atau integrasi. Akibatnya, peserta didik mungkin dapat mengingat potongan dari informasi yang telah dilihat di media sosial tersebut, tetapi kesulitan dalam menjelaskan suatu hubungan antar konsep maupun memahami alasan yang mendasarinya. Yang kedua yaitu adanya materi pengaruh lingkungan digital terhadap kemampuan fokus serta intensi paparan intens terhadap lingkungan. Nah, lingkungan digital yang serba cepat telah mengubah suatu pola atensi peserta didik secara signifikan. Dalam ekosistem digital, perhatian penggunaan terus-menerus diarahkan oleh berbagai stimulus seperti notifikasi, pop-up, autoplay, sehingga transisi visual yang berlangsung dalam hitungan detik, ritme cepat ini membuat suatu peserta didik terbiasa berpindah dari suatu informasi ke informasi lain tanpa proses pemahaman yang mendalam. Ketika mereka dihadapkan pada bacaan panjang yang membutuhkan suatu fokus berkelanjutan, kemampuan untuk mempertahankan suatu perhatian menjadi lebih rapuh. Serta kondisi ini bukan hanya perubahan perilaku, tetapi juga mencerminkan suatu adaptasi kognitif terhadap lingkungan yang menuntut suatu respon cepat serta konstan. Bentuk distraksi digital yang paling sering ditemui yaitu suatu notifikasi yang bekerja sebagai interupsi kecil namun berulang, mengganggu aluran pikir serta mencegah suatu proses pemahaman peserta didik. Nah, peserta didik yang sedang membaca seringkali terpotong fokusnya karena didorong untuk membuka suatu pesan, memeriksa suatu media sosial, serta sekadar melihat apakah ada pembaruan baru. Nah, setiap gangguan kecil dapat merusak suatu kontinuitas pemrosesan informasi sehingga peserta didik memerlukan waktu yang lebih lama untuk kembali ke tingkat konsentrasinya semula. Nah, dalam jangka panjang, otak terbiasa melakukan pergantian tugas secara cepat, yang justru dapat mengurangi suatu kemampuan untuk melakukan aktivitas mendalam yang memerlukan konsentrasi yang penuh. Contohnya seperti membaca teks akademik. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai suatu dampak terhadap pemahaman konseptual dan kualitas berpikir kritis. Nah, menurunnya intensitas membaca, suatu membaca mendalam dapat berdampak langsung pada suatu kemampuan peserta didik dalam memahami suatu konsep yang sangat utuh. Nah, pemahaman konseptual ini tidak hanya bergantung pada suatu kemampuan membaca kemampuan membaca permukaan, tetapi dapat membutuhkan suatu proses kognitif yang kompleks serta menghubungkan informasi dengan pengetahuan yang sudah ada. Menafsirkan argumen serta memahami struktur logis dari suatu teks ketika peserta didik jarang berinteraksi dalam waktu panjang yang dapat memuat gagasan yang berlapis. Kemampuan mereka untuk melihat hubungan antar konsep menjadi melemah. Nah, pemahaman pun cenderung terfragmentasi sehingga materi pembelajaran hanya dipahami sebagian atau terpotong-potong informasi tanpa keterpaduan maknanya. Nah, pergeseran menuju konsumsi konten instan juga membentuk suatu pemahaman yang sangat dangkal, karena peserta didik lebih sering menerima informasi dalam bentuk yang telah disederhanakan. Mereka terbiasa memperoleh suatu inti materi tanpa melakukan proses eksplorasi terhadap detail pendukungnya. Nah, penjelasan lebih lanjut atau konteks yang menjadi suatu latar belakang suatu konsepnya. Nah, padahal kedalaman pemahaman sangat dipengaruhi oleh suatu kemampuan seseorang untuk menelusuri suatu gagasan dalam bentuk yang lebih panjang maupun yang lebih lengkap. Ketika hal ini jarang terjadi, peserta didik dapat mengalami kesulitan dalam menafsirkan suatu teks akademik yang memuat suatu istilah akademik maupun
argumen kompleks dan berlapis. Kemampuan berpikir kritis secara keseluruhan turut berpengaruh pada berkurangnya suatu praktik membaca mendalam. Aktivitas membaca menjadi lebih panjang serta memaksa pembaca untuk terlibat aktif dalam proses suatu berpikir, seperti mengidentifikasi suatu ide pokok, mengevaluasi kualitas argumen, serta menghubungkan suatu gagasan antar paragraf. Ketika kebiasaan ini tidak terlatih, peserta didik lebih mudah mempengaruhi suatu informasi yang terlihat menarik di suatu permukaan tetapi tidak memiliki kedalaman substansialnya. Hal ini terlihat dalam diskusi kelas ketika peserta didik memberikan tanggapan yang singkat, langsung tanpa proses analisis. Kecenderungan ini menandakan bahwa suatu kemampuan berpikir kritis tidak hanya berkurang, tetapi juga tergeser oleh pola pikir yang cepat serta dipengaruhi oleh suatu budaya digital. Pada akhirnya, dampak terhadap pemahaman konseptual serta berpikir kritis tercermin dalam suatu kemampuan akademik peserta didik secara umum. Nah, mereka mungkin mampu menyelesaikan suatu tugas yang bersifat faktual maupun membutuhkan suatu jawaban langsung, tetapi mengalami kesulitan ketika diminta untuk mengerjakan suatu tugas yang memerlukan penjelasan, maka melakukan penjelasan secara mendalam, evaluasi kritis, serta pun sintesis informasi dari berbagai sumber. Nah, selanjutnya materi mengenai dinamika pembelajaran dalam kelas yang terdampak pola konsumsi konten instan. Perubahan ini yang serba cepat menciptakan suatu dinamika baru dalam proses pembelajaran di kelas. Guru kini menghadapi situasi di mana peserta didik semakin kesulitan dalam menyajikan suatu materi kepada peserta didik dalam bentuk bacaan yang panjang ataupun penjelasan yang membutuhkan konsentrasi yang berkelanjutan. Banyak peserta didik yang menunjukkan kecenderungan untuk menginginkan ringkasan, poin inti maupun penjelasan instan daripada membaca keseluruhan materi. Ketika mereka dihadapkan pada teks akademik maupun artikel ilmiah, fokus mereka hanya terpecahkan dan motivasi untuk menyelesaikan bacaan menurun, sehingga secara signifikan hal ini membuat suatu proses pembelajaran menjadi kurang efektif karena pemahaman yang dibawa peserta didik seringkali mencerminkan kedalaman yang diperlukan untuk mendukung suatu diskusi serta tugas analitis. Dalam interaksi belajar sehari-hari, perubahan ini terlihat dari cara peserta didik dapat merespons suatu aktivitas kelas yang menuntut pemahaman yang mendalam. Selanjutnya materi mengenai suatu pergeseran dari membaca mendalam ke konsumsi instan membawa implementasi jangka panjang yang signifikan terhadap kualitas pembelajaran. Kemampuan membaca mendalam merupakan suatu proses fondasi bagi berbagai keterampilan akademik seperti analisis teks, penalaran logis, serta pemahaman konseptual yang kompleks. Ketika kebiasaan ini semakin jarang dilatih, peserta didik cenderung mengalami kesulitan dalam menghadapi materi pembelajaran yang dapat membutuhkan suatu pemrosesan informasi secara runtut dalam mendalam. Nah, mereka mungkin dapat menangkap inti informasi secara cepat, tetapi pemahaman tersebut tidak cukup kuat untuk menopang proses suatu pemikiran tingkat tinggi. Dalam suatu jangka panjang, hal ini dapat menciptakan suatu kesenjangan antara tuntutan kurikulum maupun kemampuan kognitif peserta didik yang terbentuk dari rutinitas digital mereka. Dampak dari jangka panjang ini terlihat pada keterampilan produktif seperti menulis suatu ilmiah serta menyusun suatu argumen dan memecahkan masalah yang berbasis analisis. Nah, kualitas output akademik peserta didik sangat dipengaruhi oleh kedalaman pemahaman yang diperoleh dari membaca. Tanpa keterampilan membaca yang mendalam, peserta didik lebih mudah bergantung pada informasi yang lebih ringkas serta interpretasi sekunder
yang seringkali tidak menyediakan landasan yang cukup untuk menghasilkan suatu gagasan yang kaya serta terstruktur. Dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa suatu fenomena yang memudar, tradisi membaca mendalam di tengah dominasi konten instan, menunjukkan adanya perubahan yang fundamental dari cara peserta didik membangun suatu pengetahuan lingkungan, khususnya di lingkungan digital yang serba cepat dalam membentuk suatu pola konsumsi informasi yang sering berorientasi pada kecepatan, sehingga dapat menggeser suatu kebiasaan membaca panjang yang selama ini menjadi fondasi pemahaman yang konseptual. Dampaknya tidak hanya terlihat pada rendahnya suatu kemampuan serta pemahaman teks akademik, tapi juga pada menurunnya kualitas pemikiran yang kritis serta lemahnya suatu kemampuan dalam menyusun argumen dan terbatasnya kapasitas analitis dalam proses pembelajaran. Nah, perubahan ini dapat menghadirkan suatu tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan. Guru dituntut dapat menyesuaikan strategi agar peserta didik dapat membantu mengembangkan suatu keterampilan serta literasinya yang mendalam di tengah suatu terpaan distraksi digital. Sekolah perlu membangun suatu budaya belajar yang dapat mendorong suatu eksplorasi refleks serta keterlibatan aktif terhadap teks. Selanjutnya mengenai saran untuk menjaga kualitas literasi akademik, sekolah perlu menyediakan lebih banyak suatu ruang kegiatan membaca mendalam melalui suatu program literasi yang terstruktur, seperti sesi membaca terpandu, diskusi, serta menggunakan suatu teks panjang dalam pembelajarannya, lintas mata pembelajaran. Nah, guru juga perlu dapat mengintegrasikan suatu strategi pembelajaran yang dapat melatih suatu ketekunan membaca, seperti cross-reading, analisis teks mendalam, dan penugasan yang mendorong peserta didik untuk mengolah informasi secara terstruktur. Selain itu, di lingkungan belajar digital harus dikelola secara bijaksana. Misalnya, dengan mengurangi suatu distraksi saat pembelajaran berlangsung, serta memberikan edukasi mengenai manajemen suatu penggunaan gawai. Di tingkat keluarga, orang tua dapat berperan dalam menumbuhkan suatu minat baca dengan cara dapat menyediakan suatu akses terhadap buku serta membangun kebiasaan membaca bersama orang tua di rumah. Terima kasih, itu saja isi materi artikel saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.